Ping juga bisa dipengaruhi oleh settingan tertentu, misalkan pembatasan port atau port game tertentu yang dibatasi lewat settingan mikrotik ataupun settingan router wireless. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Jumpa lagi di Kunir TV. Pada video kali ini kita bahas tentang latensi atau ping dan bagaimana mensiasati atau tips dan triknya agar bisa memperbaiki ping atau latensi yang jelek ke arah yang lebih baik, minimal bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan bermain game, virtual zoom, ataupun online dengan paket-paket yang besar dan membutuhkan kecepatan yang bagus. Oke, ping juga bisa dipengaruhi oleh, misalkan kita bermain game dengan multiplayer atau lebih dari dua, pada saat kita bermain ini membutuhkan paket yang besar. Oke, sahabat semua, ping juga bisa dipengaruhi oleh settingan tertentu, misalkan pembatasan port atau port game tertentu yang dibatasi lewat settingan mikrotik ataupun settingan router wireless. Ini juga berpengaruh kepada kecepatan untuk bermain game. Jadi bukan semata-mata pingnya yang jelek, akan tetapi settingan router wireless ataupun mikrotik ini juga berpengaruh kepada kecepatan dalam bermain game maupun virtual meeting yang lain. Jadi pengiriman paket tergantung kepada settingan juga. Misalkan settingan pada port-port tertentu, port untuk game, port untuk website, disetting pada mikrotik ini tetap berpengaruh kepada kecepatan. Jadi bukan semata-mata karena pingnya. Oke, misalkan kita bermain game, ataupun nge-YouTube, ataupun live streaming virtual zoom, ini membutuhkan paket yang besar dengan pengiriman yang cepat. Jika latensinya besar atau waktu yang dibutuhkan semakin lama, maka ini akan menurunkan kualitas dalam online kita. Nah, bagaimana mensiasati agar ping ini kecil, terutama yang pengguna sinyal 4G di lokasi sahabat? Sahabat bisa melakukan uji frekuensi, band frekuensi yang ada di BTS sahabat. Misalkan band frekuensi yang ada di lokasi sahabat ada band 1, band 3, band 8 atau band 40, band sejuta umat yang ada di BTS seluruh Indonesia, maka sahabat bisa melakukan settingan log. Misalnya log di band 1 dulu, kita uji log di band 3, kita uji lagi log di band 8 dan kita uji lagi, dan juga log di band-band yang lain yang tersedia dalam BTS di lokasi sahabat. Pada pengujian kali ini kita menggunakan mikrotik LHG LTE. Router 4G ini sangat stabil dibandingkan dengan router kelas sejenisnya di brand yang lain. Misalnya sesama Cat 4 atau bahkan Cat 6 yang kita bandingkan, LHG LTE masih cukup fantastis dalam performanya, stabilnya dalam pengiriman paketnya. Ini yang membuat plus pada LHG LTE, walaupun harganya sedikit mahal, akan tetapi stabilnya jika jaringan di lokasi stabil sangat diandalkan. Oke sahabat semua, BTS nya kurang lebih 3 km dan kita akan log ke band 8 dan band 1, dimana band di lokasi di sini yang worth it. Kita akan uji kedua band ini dan melihat latensinya, dan kita gunakan di virtual meeting dan juga streaming sehingga kita membutuhkan latensi. Kita akan lakukan log di band 8, kemudian kita uji, dan kita log lagi di band 1 dan kita uji. Perhatikan ping atau latensi yang kita dapatkan kepada dua band frekuensi ini. Oke, simak terus. Dengan merubah band frekuensi, ternyata pingnya juga berubah, kualitas untuk main game, nge-YouTube juga bisa lebih lancar. Ini dengan LHG LTE, kita bisa langsung ke router LTE-nya. Oke, sekarang sudah loading dan sekarang 1 bar. Kita lakukan perubahan dulu di band 8 di menu interface, kemudian LTE. Kita akan double klik dan kita ke LTE sekarang di band 1. Kita uji di band 8 dulu. Oke, kita klik apply dan menunggu untuk kita klik OK dan apply dan menunggu untuk diset kembali atau reset. Oke, sekarang sudah resetting. Kedai 5G access point yang terhubung dengan mikrotik LHG LTE. Oke, sudah ready. Sekarang kita membuka speed testnya, kita uji. Ini di band 8. Oke, kita buka speed test, kita uji. Ini di band 8. Berapa latensinya? Nah, sahabat bisa lihat 83 ms. Oke. Pun downloadnya bagus di atas 20 Mbps, namun pingnya di 83 ms. Kita butuh latensinya untuk
melakukan video call ataupun virtual meeting seperti Zoom meeting ataupun Webex. Oke, kita masih terhubung dengan kedai 5G. Kita coba cek di menu ini adalah full bar karena 3G LTE. Oke, ini terbaca Evolved 3G LTE. Jadi full bar di band 8. Oke, kita uji yang kedua untuk performa di band 8, berapa latensi atau pingnya. Pingnya bahkan yang kedua ini di 94 ms. Oke, downloadnya di atas 10 mbps. Bandwidth download dan uploadnya masih lumayan bagus, akan tetapi latensi atau ping yang kita butuhkan untuk kelancaran dalam virtual meeting ini bisa loncat-loncat jika kita gunakan untuk Zoom. Oke, ping 94 ms. Oke, ping 94 ms, downloadnya 14,0 dan uploadnya 12,6. Nah, kita masih tetap terkoneksi dan kita coba log ke band 1 di menu interface, kemudian LTE, dan kita klik, kita geser ke bawah network mode LTE, jadi LTE only. Oke, kita pastikan di LTE saja, kemudian bandnya kita ganti ke band 1. Kita klik play. Oke. Oke sahabat, kita menunggu saat untuk lakukan reset ke band 1. Oke, ini proses resetting berlangsung. Oke, menunggu untuk resetting dan sekarang sudah ready. Dan kita kembali ke, oke, sekarang sahabat bisa lihat ini sinyalnya terbaca oke, akan tetapi tidak muncul bar. Artinya bisa jalan. Nah, sekarang baru mulai muncul dan oke sahabat, sekarang 1 bar. Walaupun sinyal strength-nya masuk dalam kategori jelek atau very poor, namun sinyal quality-nya good. Oke, kita bisa lihat di sini LTE status dengan kartu Bayu, LTE pin statusnya oke. Dan kita lihat di grafiknya RSRP-nya minus 106 dBm, SINR-nya sempat tembus 6-11 dB, ini sudah cukup bagus, dan RSRQ-nya minus 11,5. Oke, sinyal strength dan quality-nya, strength-nya dalam kondisi jelek, namun quality-nya masih good, dekat good di kuningnya. Kita langsung uji berapa latensi atau berapa pingnya, apakah bisa berubah. Oke sahabat, dari 80-90 sekarang pingnya menjadi 53 ms, semakin membaik, semakin kecil ping, proses pengiriman paket atau hop-nya semakin lancar, dan ini kita lancar untuk virtual Zoom. Oke, ping 53 ms, download 11,6, upload 10,1. Oke, masih terkoneksi dengan kedai 5G. Kita uji yang kedua untuk band 1 ini. Nah, sekarang ping yang kedua ini di 48 ms. Jadi bayangkan di 90, 80, 90 ms, kita lock kepada band 1 dan pingnya bisa 850 ms. Ini bisa 2 kali lipatnya, 40 ke 80-90. Walaupun unduhan dan unggahannya masih seimbang, kita butuh unggahan juga untuk proses streaming dan juga virtual meeting. Oke, semoga bermanfaat bagaimana cara mensiasati agar ping atau latensi dari WiFi yang kita gunakan tidak terlalu jelek. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.